Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulhajar selaku moderator dari kelompok 1 Pendidikan Geografi A. Pada kali ini kelompok saya akan membawakan materi mengenai menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun materi pertama akan dibacakan oleh teman saya yakni Nadia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia. Sebagai pemateri pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Husnul Khotimah. Baik, terima kasih. Langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Nadia. Langsung saja, di sini kita akan membahas mengenai apa sih contoh aturan atau hukum yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Di mana contoh aturan atau hukum yang saya maksud di sini ada 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Untuk yang poin ketiga mungkin akan dibawakan oleh rekan saya Desrianti Tandea. Dengan ini dipersilahkan. Oke, terima kasih. Tadi sudah dikatakan oleh Husnul Khotimah bahwa ada 3 poin contoh aturan atau hukum yang mengatur bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Dan poin yang ketiga itu adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Astrid Aulia Sabar. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Astrid Aulia Sabar. Di sini saya selaku pemateri yang ketiga. Adapun materi yang ketiga yaitu konsep konstitusi dari segi bahasa. Istilah konstitusi dikenal dari sejumlah bahasa, di antaranya yaitu bahasa Prancis, Italia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Arab. Nah, untuk bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution. Untuk bahasa Italianya atau Latinnya dikenal dengan istilah constitutio. Untuk bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah constitution. Untuk bahasa Belandanya dikenal dengan istilah Constitutie. Untuk istilah bahasa Jermannya yaitu Verfassung. Dan yang terakhir untuk bahasa Arabnya dikenal dengan istilah Masyuritia. Oke, baik, materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Nirwana. Baik, saya Nirwana akan membacakan materi selanjutnya, yaitu fungsi konstitusi, di mana konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar Organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konstitusi dalam artian sempit berupa undang-undang dapat atau Azain Rianto 2009. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
menjelaskan materi selanjutnya, yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joseph Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Tahib dan Hamid 1999. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi mengenai menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya selaku moderator dari kelompok 1 Pendidikan Geografi A mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.